Ya, teman-teman masih di hari libur ya, tanggal 25 bulan 12, transaksi untuk tanggal 24 bulan 12. Mari kita lanjutkan lagi update emiten punya teman-teman. Ya, oh ya teman-teman, ini bagian keempat ya. Saya mengingatkan teman-teman ya, kalau di bursa itu ingat jangan serakah ya. Kalau teman-teman sudah istilahnya sudah lama di bursa mungkin akan mengerti ya kenapa kita itu tidak boleh serakah teman-teman ya. Maksudnya udah untung 20%, 30% masih pingin gitu kan. Kecuali kalau teman-teman investing ya ini. Kecuali kalau teman-teman istilahnya mau disimpan agak lama itu mungkin gennya bisa sampai 100%, 200%, 300% ya. Kalau teman-teman hanya pingin sebentar 3 hari, 40 hari sampai 100%, teman-teman harus diperbaiki lagi hati dan pikirannya ya. Jangan sampai teman-teman itu dikategorikan sebagai orang yang serakah di bursa ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi untung berapapun teman-teman syukurin, mau 1%, 2%, itu untuk latihan nanti teman-teman ke depannya. Teman-teman sekarang memang modalnya kecil, contohnya 1 juta, 2 juta betul. Kalau untung 10%, 3% itu kecil. Kalau teman-teman sudah besar, untung 1% dari 1 miliar berapa? Untung 2% dari 1 miliar berapa? Nah, teman-teman harus bicara bukan soal kecil dan gede, tapi konsisten di bursa itu teman-teman harus untung terus. Jangan sampai teman-teman itu nyangkut akhirnya sudah putus asa, cut loss gitu kan. Sama aja itu memberi kesempatan kepada istilahnya apa namanya bandarnya untuk wah ini korban-korbannya. Makanya saya bilang selalu mengingatkan kembalikan ke hukum dasar bahwa beli saham itu di bawah teman-teman, jangan sampai di atas. Adapun teman-teman mau beli saham di atas ya, oh sempat dibaca teman-teman silahkan ya. Ataupun teman-teman mau beli saham di atas di pucuk, tapi teman-teman sudah tahu penurunannya ke arah mana, kenaikannya ke arah mana, tingkat resikonya berapa, sanggup average-nya di harga berapa, gitu teman-teman. Jadi walaupun teman-teman bisa beli di atas, tapi teman-teman sudah punya planning ke belakangnya itu atau ke depannya itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman sudah tahu, oh oke, saya ngambil di harga pucuk karena saya mau scalping. Ya udah berarti scalping hari ini masuk ya hari ini harus keluar gitu kan. Swing tapi ini katanya ada potensi ke atas tapi tiba-tiba dibawa ke bawah bagaimana? Teman-teman harus punya planning ketika dibawa ke bawah. Kalau ke atas terserah ya teman-teman ya. Kalau sudah ke atas sudah ambil secukupnya aja gitu kan. Tapi kalau sudah di bawah, bawa ke bawah teman-teman bagaimana? Apakah cut loss, apakah average, average-nya apakah dengan RDN yang lain? Atau teman-teman, oh oke lah saya nggak apa-apa saya beli di atas juga. Toh saya juga akan ditabungkan contohnya akan nabung per bulan sekian ya terserah teman-teman. Jadi saya kembalikan lagi kepada teman-teman tujuan buat ngambil saham itu buat apa gitu ya. Jangan sampai teman-teman niatnya untung 1%, 2%, ketika dibawa ke bawah bagaimana gitu teman. Ketika dibawa ke atas niatnya 1%, 2%, wah 5% nih, tunggu padahal niatnya awal cuma 2%, tapi dikasih lebih malahan lebih akhirnya dibawa ke bawah lagi. Nah kadang-kadang saya bilang jangan serakah di bursa itu teman-teman ya. Lebih baik teman-teman tujuan awal dulu buat apa kita teman beli emiten itu ya. Oke, kelamaan ya ngobrolnya ya, nggak apa-apa lah. Ini bagian keempat ya, BBTN. Nah, BBTN kuarternya sudah dihitung ya. Harga wajarnya 1.400, sekarang 1.130, berarti sekarang lagi murah teman-teman ya. Cuman performanya menurun ya dari 1.600 ke 1.400. Itu secara tulis-tulisan dulu. Ini belum dikasih ke atas ya, masih posisi downtrend. Udah berapa kali nih? Udah berapa hari nih? 1 2 3 4 hari ini dibikin sideways agak lumayan tektokan ya. Cuma dia meninggalkan gap juga di angka 1125, artinya harus ke bawah dulu ya, minimal ke bawah dulu 1125 deh. Biar dia nanti menutup PR-nya dulu atau bahkan ke 1045 1000 berapa nih? 1040 aja bisa teman-teman dapatkan gitu kalau si MA10-nya masih terus berada di atas candle ya. Karena kecenderungan kalau MA10 di atas candle itu kecenderungannya menurun. Tetapi kabar baiknya apa? Sekarang foreign sudah masuk, teman-teman. Perhatikan, foreign sudah masuk semenjak dari bulan Oktober tanggal 23 terus keluar sampai bulan Desember tanggal 12. Tapi pas tanggal 13-nya foreign sudah mulai masuk. Kita cek ya. Bulan 12 tanggal 13. September ini mah bro. Desember. Nah Desember tanggal 13.
Poren. Di sini ada KZ, BB, ZP, DP. Yang paling bagus itu si BB teman-teman ya. BB sudah ngambil 45,4 miliar atau 46,7 ribu lot. Dan yang paling utama itu si KZ ya yang ngambil ya. Di sini DX udah masuk teman-teman ya. Jadi BBTN lagi posisi diambil sama Poren, teman perhatikan ya. Ketika Poren ngambil dalam posisi dia ke bawah, artinya dia terus nampung barang-barang teman-teman kita yang di bawah. Terus banar lokal bagaimana? Banar lokal cenderung kembali ngambil, buang lagi ya. Ngambil 2 hari tanggal 20 Desember. 20 Desember, mana 20 Desember. Di sini kita lihat untuk domestiknya ada si YB, si AK ya yang ngambil. Perhatikan tanggal 24-nya. CPNI KI keluar ya, sama si JP-nya keluar nih. Di sini teman-teman kita juga sudah banyak yang ngambil ya. Nah, yang menjadi perhatian adalah si Banar Poren sudah mulai masuk. Jadi teman-teman kalau mau ngambil, kalau istilahnya orang yang ngikutin porenmologi ya mungkin sudah ngambil teman-teman. Tapi teman-teman yang ngikutin MA ini belum saatnya ngambil. Walaupun si Banar Poren sudah masuk, cuman secara MA masih dalam posisi downtrend ya. Mudah-mudahan 4 hari ini dia sideways dan menutup dulu di angka 1109 walaupun lebih dikit. Emang ciri khas mungkin ya, loncat-loncat kodok ya. Untuk saham-saham besar kadang-kadang suka loncat-loncat kodok ya. Nah mungkin kalau penurunnya bisa ke 1040, mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau dia ke 1040-nya berarti dia keren, menutup PR-nya dulu. Ya biarkan MA10-nya dulu mengikuti arah gerakannya bagaimana. Jangan memaksakan kehendak teman-teman. Lukisan market maker itu menggambarkan market maker sedang melukis dengan baik teman-teman ya. Ketika turun ikut turun, ketika naik ikut naik, maka ikutilah polanya teman-teman ya. Kalau MA10 sudah di bawah candle, perhatikan teman-teman. Ketika MA10 sudah di bawah candle, kenaikan itu ada lumayan teman. Walaupun teman saya bilang kan jangan serakah di bursa itu ya. Ketika sudah ya udahlah saya mau ngecek puncak sini, saya udah take profit aja gitu kan. Ambil sedikit tapi istilahnya sering, konsisten. Nah, itu yang akan teman-teman bertahan di bursa. Jangan memaksakan diri ketika sudah bung ke atas gitu, beli gitu kan. Tapi ketika udah turun nih, padahal teman-teman sudah tidak punya aturan. Aturannya apa? Perhatikan teman. Peraturan kalau saya kan MA10. Ada namanya peraturan penurunan sampai 30%. Nah, biasanya 30%. Nah, kan baru 27. Nah, area 30 itu antara di sini teman-teman. Nah, area 1050 ya. Mungkin bonus sedikit dah ke 1040. Nah, mungkin seperti itu teman. Kadang-kadang ada yang peraturannya itu seperti itu teman. Jadi teman-teman mau ngikutin yang nanti yang 30% itu nanti akan saya buat lagi ya. Bagaimana penurunan 30%, kenaikan sekitar 70 sampai 80%, penurunannya 30 sampai 40%. Mungkin nanti itu akan kita pelajarin. Lagi dibikin dulu teman-teman ya pemikirannya. Jadi selain dari MA10 kita juga akan nanti mengandalkan penurunan ya. Oke, BBTN seperti itu ya. Jadi BBTN ini lagi posisi downtrend, biarkan saja. Tapi kabar baiknya Banar Poren sudah akumulasi. Mudah-mudahan bisa ke angka 1040-an ya. Biar agak dalam dikit dah, sekitar 32%. Oke. Lanjut. Ada Sido muncul. Ini masuk ke target ya Sido ya. Target Sido itu berapa teman-teman? 735 ya, 735 ya. Ke sini kita harus yakin ke sini. Oke, teman-teman, ini yang saya gariskan kemarin baru ketemu sama shadownya, tapi dalam posisi dia downtrend. Ini masih downtrend teman-teman ya. Masih ada di angka 500 ya untuk supportnya. Perhatikan Banar Poren cenderung masih ngejual. Masih ngejual dengan pasif. Kemarin ada yang ngambil di sini. Tanggal 10 Desember masih tetap dikeluarin juga. Ini juga ngambil kemarin agak besar lumayan sekitar 1,7 miliar lebih dikit ya, sampai 2 miliar ya. Tapi tetap ada pembuangan sedikit. Artinya ini belum terlalu stabil ya untuk pengambilannya. Makanya teman-teman tetap ikutin MA10-nya di bawah candle ya. Mudah-mudahan sih ini tahun 2025 ini bisalah teman-teman ya untuk saham-saham yang sudah turun dalam bisa di-up karena si Poren juga sudah banyak duitnya sekarang kan. Mau ngejual tuh dari bulan apa ini? Bulan Oktober masa sih gak punya duit? Gak mungkin gak punya duit. Nah seperti itu teman-teman ya. Kita lihat untuk Poren. Poren sudah masuk CC 3000 ya. Baru CC doang 3000 ya. CC juga keluar masuk.
4,8 1,8 artinya tinggal 3 ribuan ya. ZP ngambil 1,1 ribu, ZP juga jual 1,22, AK ngambil 1000, jual 16, Prezi AK nih. BK ngambil 100, BK ngambil 900 teman-teman tuh. Bulat nggak dia? Bulat dia teman-teman ya. Lumayan lah kalau BK sudah masuk. Cuman kalau BK sudah masuk ya seperti biasa teman-teman. BK itu pinter. Ya mau jualan di bawah juga enak teman-teman ya. Oke teman-teman, tunggu aja MA10 nya di bawah candle ya. Ini sebenarnya kan baru nyentuh doang. Ini kemarin tuh kenaikannya saya tidak suka. Ini kenaikannya nggak suka. Saya lebih suka tuh naiknya dikit-dikit gitu ya. Tapi kalau bandar pingin ya udah terserah lah bandar. Yang penting area penurunan sama kenaikannya sudah terlihat teman-teman ya. Kemarin belum kesentuh sama body ya, saya tidak akan saya cabut. Di sini juga tuh belum tersentuh sama body ya. Yang berapa nih? 586, 614 dan terakhir di 735 sama 725. Itulah target kenaikannya. Kalau berdasarkan harga wajar 754. Jadi saya ini di target saya itu di bawah harga wajarnya ya untuk SIDO ini. Oke, jadi untuk SIDO masih ada pembuangan daripada bandar lokal dan foreign. Foreign cenderung kemarin masuk tapi tidak terlalu banyak, masih banyak penjualannya. CC sudah mulai masuk ya, mudah-mudahan CC juga nih jualan sih dia nggak ngambil bulat teman-teman ya. Kalau dia ngambil bulat aja itu akan kecenderungan naiknya ada ya. Nah mudah-mudahan dengan ditahannya sama si BK sudah masuk, CC juga masih ada sisa barang. Ini bisa di up ke atas, ke bawah hati-hati di angka 500-nya ini teman-teman ya. 500 pas 500 tanggapnya 500 sama 485. Ini sebenarnya sudah 59 udah 500 tebal ya. 500 tebal itu emang udah saatnya udah saatnya teman-teman kalau suka tahu isi doa itu ya berdasarkan angkanya sebenarnya sudah bisa istilah udah bisa ngambil gitu kan. 500 tebal 500 tipis, 500 tebal 580 590 500 tipis 550 terus 540 ke bawah di bawah 5 di atas 5 500 tebal itu berarti 500 600 ke atas ya, 60 ke atas 560. Nah itu 500 tebal. Kalau 500 tipis 550 ke bawah. Nah mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi SIDO itu ya nggak jauh-jauh dari situ teman-teman biasanya ya untuk uptrendnya. Nah ini pengambilan daripada bandar foreign belum terlalu signifikan. Jadi teman-teman harap tunggu aja konfirmasi MA10 nya di bawah karena itu biasanya pertanda ke atas. Oke untuk SIDO Dewa ini Dewa grup Bakri Brother lagi pada tiarap dulu ya. Nih teman-teman untuk Dewa kita gedein dulu deh. Ini garis yang saya gariskan belum ketemu sudah lama ya ke 100-nya nih. Dia sudah ngasih tanda lagi mau ke atas teman-teman. Nah ini tanda 110. Ini udah ketemu sebelum ya. Udah ya kita pindah ke sini aja ya. Nah udah pindah ya. Udah pindah, ini juga sudah ada tanda-tanda ke atas ini. Di area berapa 115 itu ada gap juga, terus di area 110 di area 125 itu target kenaikannya. Sementara ini garis-garis penurunannya belum tercapai. Kalau dilihat dari garis MA200 ini masih dalam posisi uptrend ya, masih dalam posisi uptrend. Tetapi untuk kecilnya MA20 sama MA10-nya dalam posisi downtrend. Jadi tetap harus hati-hati ya. Mudah-mudahan tidak jeblos di angka 100 karena di angka 100 adalah stepnya sudah mulai putus ya. Step 1, step 2, step 3, pas step 4-nya ini kalau jebol 100-nya berarti sudah putus step ya. Artinya pijakannya sudah jebol ya, seperti itu ya. Terus untuk bandar lokal sudah ngambil lagi ya. Semenjak kemarin dia pembuangan, dia ke bawah, dia ke atas lagi, diambil lagi, ternyata dibuang lagi. Sekarang lagi posisi ngambil. Teman-teman perhatikan. Kemarin ada pembuangan sedikit tapi terakhir dia ngambil. Kita cek deh dari tanggal 12 Desember. Domestik. Ada si AK, ada si Ajat, ada BQ, teman. Bagus ini, teman. Broker bagus ya. Nah, ini broker yang buang teman-teman kita. Jadi ini pertanda baik, teman-teman ya. Bukannya saya tidak suka sama retail. Kan saya juga retail, teman-teman ya. Cuman kadang-kadang ya itulah teman-teman. Jadi bandar itu ketahuan nih kalau retail jualan pasti bandar yang ngambil gitu kan. Nih Bajar ngambil walaupun dikit. Terakhir tanggal 24 si AZ ngambil lagi 1,2 miliar, ZP ngambil lagi 1,1 miliar. Artinya CP juga sudah masuk, PD juga sudah mau masuk ya. Nah mudah-mudahan sih ini bisa di-up lagi ya karena posisi tapi lagi downtrend. Jadi tetap harus hati-hati teman-teman. Yang masih punya di bawah santai saja karena MA200 juga masih berada dalam posisi up.
downtrend ya. Tinggal tunggu aja konfirmasi nih 100-nya kejebol udah bisa downtrend teman-teman ya. Terus asing bagaimana? Asing juga sama, lagi posisi dia ngambil dari tanggal 2 Desember, malahan 2 Desember itu sudah ambil lagi sama asing. Ya kalau keluar masuk wajar lah teman-teman ya, namanya juga pengen duit juga gitu kan, ada yang ngumpulin, ada yang ngejual gitu kan, ada yang ngejual, ada yang ngambil seperti itu. Di sini untuk Dewa ini porennya AKRX TPC. Wah, RX sudah masuk teman-teman nih. RX yang kemarin suka ngebuang-buang di 4 bank. Mudah-mudahan sebagian bandarnya sudah mulai ngeririk si Dewa ini ya. Karena RX adalah bandar besar teman-teman, terutama poren ya. Nah, mudah-mudahan dengan masuknya poren juga, apalagi si RX sudah masuk, mudah-mudahan ini si Dewa ini bisa diangkat lebih tinggi lagi. Dan terakhir untuk porennya ada CC, bagus teman-teman, CC sudah mulai ngambil lagi. CC mampu bersaing gak nih? Wah, CC jualan juga teman-teman ya. Ngambil 134 jual 52, artinya dia sudah mulai jualan ya. Sembari pinter ya poren ya. Segini aja bisa jualan gede ya. Nah itulah kalau banyak duit begitu tuh. Oh, perhatikan teman-teman. Saya bilang apa? Jangan serakah. Lihat poren aja ngambil cuma setik 2 tik kok gitu kan. Tapi dia miliaran gitu. Kita kadang-kadang modalnya kecil pengen untung besar gitu kan. Mimpi istilahnya pengen dapat cuan segede-gedenya. Janganlah teman-teman. Kita berupaya untuk menekan nafsu kita untuk terlalu banyak cuan di bursa ya. Kita sedikit-sedikit aja, tapi pelan-pelan. Jangan serakah ya. Walaupun bursa bukan istilahnya tempat jual beli orang-orang yang baik, tapi tetap teman-teman kita juga harus menjaga psikologis kita. Jangan sampai kita tergoda dengan harga yang sudah tinggi gitu kan. Naik lagi, wah akhirnya masuk gitu kan. Padahal sudah dikasih tahu sama bursa itu, "Wey, udah ketinggian, dapatlah dapatlah suspend. Woi, kerendahan dapatlah dapatlah suspend ya." Seperti itulah teman-teman ya. Sama dari bursa juga sudah memberikan peraturan. Betul, peraturan emang kadang-kadang lagi uptrend katanya tahu kan. Keserakahan kita itu akan timbul seperti itu. Jadi lagi enak-enak dapat 100%, wah 300% nih, tiba-tiba kena kan marah-marah juga. Di bawah juga sama gitu. Gimana sih mau saya jual malah kena suspend gitu. Enggak bisa ngejual nih tah. Kadang-kadang seperti itu manusia teman-teman ya. Makanya kita harus menjaga psikologis kita ya. Oke teman-teman, jadi Dewa dalam akumulasi bandar lokal ataupun poren, dan sekarang si RX sudah masuk ya di Dewa ini. Mudah-mudahan dengan masuknya RX ini bisa ke atas lagi ya. 115 adalah target kenaikannya. Ke atasnya belum di itu ya. Nanti deh kalau sudah kalau sudah ketembus baru kita akan cari lagi. Tapi tetap harus hati-hati teman-teman, jangan sampai jebol 100. Bisa step ke-6-nya step ke-5-nya bisa jebol atau akan mengalami penurunan. PC nah nih teman-teman, saya paling suka udah beberapa kali terjadi seperti ini teman-teman di saham PC ya. PC ini seperti halnya kemana saham apa ya, MEPL ya, MEPL siapa lagi tuh, suka lupa lagi tuh, ada sih saya catat sih. Nah ini terjadi lonjakan kenaikan bandar teman-teman. Perhatikan ya, bandar lokal itu di sini terdeteksi dia merah teman-teman, lihat merah. Tapi tiba-tiba ketika dia udah kena suspend 1 hari, di sini lonjakannya tinggi banget, bang ke atas nih, kan tinggi banget nih teman-teman. Ini melebihi seperti biasanya. Makanya saya bilang ini kenapa bisa begini gitu kan. Nah ini menjadi pertanyaan saya teman-teman ya, kenapa ketika dia udah suspend hampir semuanya MLVL sekarang nambah lagi PC itu BDKR apa ya yang begini tuh, habis suspend langsung tinggi aja nih untuk si bandar lokalnya. Tapi di sini dinyatakan di sini tidak ada pengambilan yang sangat signifikan gitu kan. Untuk tanggal lagi mati ya. PD poren, mana poren? Nah, domestik ini. Nah, teman-teman kalau PC ya ini kan kemarin kena suspend terus dibuka lagi kan. Ini teman-teman sudah pada ngambil, teman-teman volume juga besar banget. Manfaatin hanya kenaikan sementara teman-teman. Karena ini sebenarnya menjaga si PC ini agar tidak kena
uh, suspend yang kedua kali, ini kan udah kena suspend 2 kali ya, 1, 2, cuman jaraknya mungkin karena lebar, sempat saya bahas ya. Saya bilang ini mau ke suspend seminggu atau tidak. Soalnya yang ini kayak yang kedua kali, ternyata kalau lebih daripada 1 bulan, ternyata tidak dihitungnya 2 kali gitu ya. Nanti mungkin udah 1 bulan atau 2 bulan, baru dihitung dari awal lagi gitunya. Nah ini juga kemarin itu si bandar itu harus menjaga bagaimana dia supaya tidak istilahnya kena ke bawah lagi, minimal dia sideway. Makanya kenaikan setelah disuspend, manfaatin untuk kenaikannya. Nah ini kalau rencananya si bandar lokal atau Simbon Poren ini mau ngejual lagi, dan terlihat jelas ini bandar lokal dan Poren ngejual teman-teman ya. Kemarin ada pemicunya, tiba-tiba diangkat ke atas gitu. Ternyata yang ngambil teman-teman kita yang banyak ya. Nih XL, YP, ya PD, mungkin MG sebagai daripada bandar, CC, YC tuh pada ngambil juga. Mungkin ini bandar-bandar lokal teman-teman, bukan teman-teman kita retail pada ngambil, wah gitu euforia ngambil. Akhirnya dikempesin lagi sama bandarnya dengan kelihatan ya udahlah, walaupun ditahan di angka harga ini juga nggak bakal kena suspend lagi. Soalnya dia menahan harga supaya tidak ke bawah aja gitu kan. Nah makanya sebenarnya manfaatin untuk kenaikan sementara ini untuk jualan aja teman-teman ya. Nah selanjutnya tunggu dulu konfirmasi teman-teman, karena ini keinginan si PC ini mungkin mau nurunin ke lebih dalam lagi. Kenapa? Karena EMA 10 juga berdasarkan EMA 10 nih masih dalam posisi downtrend ya. Ini menjaga dulu, nanti pelan-pelan akhirnya pinginnya mungkin si PC ini dibawa ke bawah lagi, kemungkinan seperti itu teman-teman ya. Nah teman-teman tetap harus hati-hati teman-teman ya ketika kita menemukan emiten seperti ini ya. 30% mana 50% ya, 40% dia di up langsung. Nah ini udah bagus ditahan seperti ini nih. Kemarin cuma jebol nih dari sini berapa persen penurunannya ya? Sebenarnya 30% udah ditahan, dijebolin lagi. Jadi 46% akhirnya kena sampai 50%. Jadi hati-hati ketika sudah penurunan sampai 50% pasti kena yang namanya suspend ya. Nanti teman-teman nanti perhitungkan, lihat aja antara 30, 40 sampai 50%. Kalau dia belum kena di 30 tunggu biasanya 40. Kalau dia ada 30 ada kenaikan berarti itu dia tidak mau kena suspend gitu ya. Ini mungkin sengaja kali dia. Soalnya di sini 30% dia ditahan, turunin lagi. Mungkin mereka kira waduh nggak bakalan nih gitu. Maksudnya seminggu turunin kan sampai berapa persen nih dari sini turunin, akhirnya kena suspend sampai 20% yang dikit ke 30% ya. Nah harusnya ini sebenarnya jalannya sudah benar teman-teman, ini jalannya sudah benar. Untuk pengen menurunin ini di sideways dulu, turunin lagi. Nah ini kemarin pas mau sideways kena suspend duluan gitu kan. Sebenarnya penurunnya udah benar, ini tinggal nunggu aja 30% ke bawah, sideways lagi kena suspend duluan ya, biarin aja lah. Mungkin pinginnya seperti itu teman-teman ya. Kita cek di nego deh, ini ada apa sih? Kok kagak ada transaksi teman-teman di sini. Tunai juga nggak ada domestik. Tapi tiba-tiba pelonjakan daripada si bandarnya yang ini ke atas. Nah ini harus saya teliti. Sedangkan di sini yang pengambilan yang banyak itu bukan bandar. Ini kalangan teman-teman kita yang ngambil. Mungkin MG, cuma MG sedikit banget di sini teman-teman. Ini aja ngambil sampai 22.000 lot gitu loh. Ya mungkin ada si MG, cuman harusnya terdeteksi ini ke bawah, Soalnya ini kelebihan, istilahnya kelebihan barang yang keluar ya. Nah jadi teman-teman tetap harus hati-hati ya. Nanti aja kalau mau ngambil tunggu MA 10-nya di bawah candle, karena sekarang itu pembuangannya lagi masif ya antara Poren ataupun bandar lokal. Perhatikan bandar lokal juga ngebuang terus-terusan, si Poren juga ngebuang terus-terusan. Ya mungkin mereka ditahan dulu ya karena buat menjaga supaya tidak kena suspend, akhirnya kena suspend juga gitu kan. Hati-hati kalau dia turun lagi berarti akan kena suspend yang kedua ya. Mudah-mudahan si bandarnya memahaminya untuk ditahan terus-terusan minimal seminggu atau 2 minggu. Turunin pelan-pelan sideways lagi agak lama, mungkin seperti itu ya. Strategi dia untuk menurunkan harganya. Ini juga harga sudah di bawah IPO, dan ini tidak akan saya PC ini tidak akan saya teliti karena sudah mencapai harga tertingginya teman-teman ya. Semenjak IPO sudah mencapai harga tertinggi. Yang saya teliti itu ketika si lagi IPO langsung diturunin ke bawah. Nah itu mungkin menjadi penelitian kelas. Kalau ini sudah menjadi istilahnya apa ya? Udah dikembalikan lagi ke mekanisme pasarnya. Nanti kalau apalagi lihat LK-nya. Ini sudah bermain antara LK, bandar sama teknikal. Sudah bermain. Kalau di sini masih bermain
bandar ya. Ini masih bermain bandar di sini itu teman-teman. Jadi teman-teman harap hati-hati ketika sudah emiten sudah mencapai harga tertingginya dan dia dibanting ke harga terendah-rendahnya, itu sudah diserahkan kepada mekanisme pasar. Artinya bandar sudah menyerahkan semuanya karena bandar sudah untung, teman-teman. Sisa-sisa barang itu hanyalah sebagai keuntungannya. Mau dijual di harga berapa aja sudah untung. Ingat itu ya, karena mereka benar-benar sudah untung duluan sampai berapa ratus persen ke sini teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harap hati-hati. Kalian yang punya PC nanti saja kalau mau ngambil, nanti aja kalau sudah stabil. Karena penurunannya di sana signifikan banget. Kecenderungan lihat pingin turun, pingin ngelepas semua barangnya. Mungkin nanti mau ngambil lagi dari nol lagi gitu ya. Ini mau ngabisin semua barangnya, nanti sudah habis semua barang baru dia memikirkan lagi strateginya. Oke teman-teman, tetap harus hati-hati ya. Karena MA101 masih berada di atas candle dan cenderung pembuangan daripada barang lokal dan pola cenderung masih masif. Oke, lanjut ya. Ada MPOW. Ini MPOW udah lama nggak dibahas ya. Soalnya ini penurunannya sudah terlewati tapi tidak ada yang ngasih tahu. Kita hapus ya itu penurunannya. Kenapa nggak saya bahas, nggak ada yang ngasih tahu gitu kan. Terus teman-teman yang punya MPOW langsung pergi begitu aja gitu. Mungkin targetnya sudah tercapai. Kenapa? Perhatikan target tanggal 28.09 sudah tersentuh sama shadow ya, mungkin mereka sudah keluar ya. Nah baik teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk MPOW ini. Apakah MPOW punya target penurunan ini berikutnya? Ada teman-teman di angka 79. Ini adalah angka si ekor hijau. Ini juga ekor hijau di angka 67-nya belum tersentuh, di angka 62-nya belum tersentuh, dan di 50-nya juga belum tersentuh. Ini area 50 adalah wajib untuk dikunjungi sama MPOW. Kenapa? Karena di sini ada siapa? Nanti dulu deh, saya itu dulu ya. Saya jelaskan dulu yang di sini dulu, nanti kita jelaskan yang di belakang. Nah, untuk MPOW ini teman-teman perhatikan untuk kenaikannya ada di angka 96 sama 101 aja targetnya. Enggak jauh-jauh dari si kepala merah yang ini aja. Sudah terlewati sama body, mungkin kita akan hapus untuk target penaikannya. Cuma garisnya kenaikannya ada di angka 96 ya. Ini perhatikan MA10 sudah mulai di bawah candle ya. Dan perhatikan juga bandar lokal sudah ngebuang. Bandar lokal malah ngebuang ya. Dia cenderung jualan di shadow. Maka nanti manfaatin ketika dia membuat shadow. Dia ngambil dari sejak tanggal 6 November. Dia masih banyak barangnya, sekitar ya 1/3 baru keluar lah. Ya kita ukur deh. Di berapa nih? 06 November. 06 November. Tuh kan bandar aja ngumpulinnya lama teman-teman. Ada si BR ya 3,3 miliar 362. Kita grosskan. BR 3,3 sini BR jualan nggak? Enggak ya. Oh ini 362, coba 362 masih 3. Oh dia si BR belum jualan teman-teman. BR belum jualan. Di sini yang sebagai pemikatnya adalah CP sama YP. YP sebagai anak-anak scalping, orang-orang scalping, bapak-bapak scalping sudah masuk di YP. CP ada sebagai bandar, spesialis bawahan sudah memicu pemicunya. Teman-teman kita bagus ya, ada yang scalpingan. Berarti bagus teman-teman ya. Banyak yang scalpingan, keren teman-teman. Karena kita butuh orang-orang scalping. Kalau nggak ada orang scalping nggak bakal naik sahamnya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini si BR itu belum jualan. Mudah-mudahan sih ini dengan MA10-nya masih berada di bawah candle. Walaupun bandar lokal jualan, tapi pemeran utamanya si BR belum jualan. 362 kalau kita grosskan masih dalam posisi 362. Dia tidak menjual barangnya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Untuk MPOW bandarnya masih ada di dalam. Ini juga kan bandar nggak hanya satu teman-teman ya. Bandar itu hanya tidak satu, ada CP, itu ada HP, ada LS, ada LG, ada Becky. Ya mereka satu kesatuan, tapi yang paling utamanya si BR belum jualan. Siapa tahu dia mau jualan di atas ya. Secara MA juga lagi bagus. Cuma tetap walaupun MA-nya bagus, hati-hati. Dia suka bikin seperti ini. Tapi ini lagi menuju ke atas bukan? Lagi menuju ke atas teman-teman. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana ya. Walaupun ada pembuangan daripada bandar lokal, tapi bandar lokal utamanya belum keluar. Tapi tetap harus hati-hati di angka 80. Ini adalah area wajib untuk diturunkan ke sini. Tapi kalau lagi uptrend,
lupakan dulu yang ke bawah ini. Ikutin aja alurnya, MA sebelumnya di bawah candle, cenderung dia akan ke atas. Mudah-mudahan targetnya tercapai sama body, bukan sama shadow ya. Kalau sudah sama body baru akan saya cabut, kita cari alih ke target selanjutnya. Oke, MPO seperti itu ya, manfaatin shadownya. Lanjut, ada asli. Ini asli, teman kita ngasih informasi. Benar, kalau asli itu kemarin baru dibahas teman-teman ya. Sebentar ya. Nah, sebenarnya ini si asli itu udah dibahas ya, karena saya punya kewajiban teman-teman. Nanti mungkin bisa setiap minggu ataupun setiap bulan, minimal 1 bulan sekali, maksimalnya tidak terbatas ya. Saya pasti akan membahas saham-saham FCA, saham-saham 50 ya. Terutama FCA yang di bawah 50 akan saya bahas. Nih, ini si asli itu sudah dibahas tanggal 22 bulan 12 ya. Khusus dia ada RP50. Yang FCA juga sama, ada khusus FCA ya. Ini tanggal 22 bulan Desember. Saya tidak akan melupakan kodrat saya ketika saya membahas saham ya teman-teman ya. Karena saya berawal dari saham gocapan. Kenapa saya bilang ingin membahas saham gocapan? Keresahan retail-retail yang sudah ada di gocap, yang sudah banyak putus asanya. Mungkin sedikit informasi dari saya dulu dengan channel gocap, bisa terobati lah itu untuk menahan kesabarannya. Seiring dengan waktu, ternyata bukan hanya saham yang gocapan yang risau, ternyata banyak saham yang punya LQ45, yang second liner, banyak yang resah. Karena apa? Kebanyakan beli yang di atas. Ya udahlah, berangkat dari situ ya udah, semua saham akan kita bahas. Tadinya hanya saham gocapan aja niatnya, untuk istilahnya biar saham yang gocapan ini nih kita pantau terus pergerakannya sama update-updateannya seperti apa gitu kan. Tapi seiring dengan waktu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Kalau tidak ada teman-teman yang istilah kirain saya baik-baik aja gitu kan. Yang punya saham itu yang punya saham Telkom kirain saya baik-baik aja. Ternyata banyak yang resah juga. Yang punya saham BBRI kirain saya mah baik-baik aja. Ternyata masih banyak yang resah juga. Makanya ya udahlah, kita bahas saham semuanya. Makanya channelnya saya ganti jadi update saham, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah merubah cara pandang saya menjadi seperti ini gitu kan. Awalnya itu saya pinginnya di 50 aja gitu. Ternyata bukan hanya saham yang di 50 yang punya keresahan, ternyata saham di atas 50 juga punya keresahan. Oke teman-teman, mohon maaf ya apabila saya suka begitu. Nah, luar biasa. Nah, ini yang saya suka teman-teman dari teman-teman itu. Kenapa? Ada kabar dari teman-teman yang punya emiten. Ya. Bro, ZP masuk tuh di saham asli. Nah, itu adalah kabar. Perhatikan ketika ZP masuk dan di bawahnya asing keluar. Yang suka saya bilang dari awal ketika saham gocapan itu, asing akan mudah keluar di saham gocapan. Buktinya sekarang. Ya. Asing akan mudah keluar di saham gocapan. Ketika bandar lokal masuk, foreign langsung keluar. Ya, CC AK breng keluar ya. SQ ikutan masuk ya 1 juta. Cuman kalau SQ ini bandar foreign KW. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan kabar. Ternyata bandar foreign langsung keluar, dan ini bandar lokal masuk si ZP. Nah, teman, ini kabar baik. CP spesialis bawahan juga sudah mulai masuk. ZP kita tulis deh. Biar nanti teman-teman juga punya updatean. Saya juga nanti kalau nulis punya updatean ya. Tanggal 25 bulan 12 24 ya. Nah, ini adalah sebagai tanda biar update teman-teman. Jadi tanggal berapa sekarang? ZP 1,7 miliar ya. Di pasar reguler ya. Harga 50. Harga 50 ya. Nah, ini adalah istilahnya keterangan yang akan saya buat teman-teman ya. Ini ZP 1,7 miliar di harga 50. Nah, harga mau enggak usah deh. Pengambilannya aja ya. Si ZP ini ngambil. Nah, ini sebagai data teman-teman ya. Siapa yang ngambil besarnya kita. Nah, di nego ada enggak di nego? Sudah terjadi transaksi di nego teman-teman. Ini kalau gini ya, biasanya kalau transaksi di bawah 50 itu biasanya ya mereka adalah hanya orang-orang retail biasa. MG juga banyak retailnya teman-teman. Ya, oke. Terus kita cek
betul benar belum betul. Domestik ya dinaikkan tanggal 25 24 bro. Nah ini tanggal 24 berarti ganti. Nah ini kabar baik teman-teman, apalagi si KI sudah masuk teman-teman. Siapa si KI? Broker yang suka ngambil gadean saham adalah broker KI. Biasanya KI, II itulah biasanya broker yang suka ngambil gadean. Nah, mungkin banyak duitnya berarti kan kalau sudah ngambil bagian gadean seperti itu. Nah, di sini si MG juga sudah mulai masuk ya. Tanggal 22 ternyata sempat di atap di up gitu ya. Ke angka berapa sih? Ke 52 ya. Ke 52 tapi itu kabar baik berarti teman-teman. Teman-teman sudah banyak yang keluar ya. Betul. Sudah banyak yang keluar XC, XL ya, walaupun kalau udahlah saya sudah tidak kuat saudara-saudara, akhirnya saya akan keluar saja. Nah, kita cek untuk kepemilikan retailnya teman-teman ya. Tunggu sebentar. 5 Januari ini sebenarnya kabar baik teman-teman yang mau ke atas dapat duit tuh ya. Akhirnya pada ke atas. 5 Januari ini awal tahun malahan dikasih suguhan si asli begini ya. Tapi tenang-tenang teman-teman, jangan memikirkan jenis usahanya kalau saham-saham seperti ini ya, saham-saham IPO. Pikirkan aja nanti teman-teman ini akan diangkat minimal ke harga IPO-nya ya. Cuman tinggal bersahabat dengan waktu aja. Oke, CP 1,5 si spesialis bawahan, IU, nah XL masih banyak ada sekitar 5 miliar. Nah, ini sudah mulai kosong kan si XL ya. Kita cek di tanggal 24. Jangan 24 deh. Berapa nih kemungkinan XL? 514 ya. Dia ngebuang berapa? Nah, 23. Dari 626 menjadi berapa? Menjadi 514. Berarti kan keluarnya banyak banget kan? Hampir 100 ribu lot ya. Nah, jadi teman-teman kalau yang istilahnya mengetahui, wah kata kalau teman-teman kita sudah pada keluar ya otomatis dong gitu kan jatah retailnya berkurang dong. Nah, siapa yang ngambil? Ya pasti kalangan bandar. Tanggal 23 coba cari XC 510. 510 24-nya jadi 390. Artinya sudah banyak yang berkurang. Semakin retail di harga 50 banyak berkurang, nah di sanalah bandar-bandar sudah mulai akumulasi. Seperti itu teman-teman ya. Coba CP kita lihat si CP si spesialis bawahan ya. CP dari 1,4 juta lot kepemilikannya sekarang menjadi 1,5 juta lot. Artinya si CP terus bertambah. Ditambah lagi si AZ ya, si ZP ya, si ZP sudah ngambil 1,7. Itulah teman-teman yang suka saya bilang, harap bersahabat dengan waktu ketika saham gocapan, apalagi saham yang baru listing ya. Biasanya kalau saham listing oke lah di 50 kan gitu kan. Tapi suatu saat karena mungkin bandarnya alot ini teman-teman, si XA ini alot ya. Beda dengan bandarnya EP. Coba EP perhatikan bandar yang way-nya EP ya. Listing way-nya EP dibawa ke gocap. Dia tidak akan lama teman-teman, biasa langsung peng, jarak beberapa bulan masih sempat malahan masih di 1 tahun yang sama. Kadang-kadang sudah diangkat ke atas. Ya, kita akan cek naik nih. Naik kira-kira si EP ini bawa ke bawah dulu atau ke atas dulu. Kita akan bahas nanti naik ya. Karena bandarnya berada si EP itu penting teman-teman buat teman-teman yang suka dengan saham IPO. Nah, itu menjadikan penelitian saya nanti di-share buat teman-teman. Oke. Mungkin seperti itu aja teman-teman ya. Untuk asli ada kabar baik dikumpulin sama bandar yang benar karena CXA sudah tidak benar. CXA sudah tidak benar ya. Jadi mudah-mudahan CP, ZP, IU, terus si KI juga sudah mulai masuk menjadi pertanda awal. Mudah-mudahan si asli ini di up ya. Sekian dan terima kasih. Kita akan bahas lagi emiten teman-teman berikutnya. Kita tinggal nandain aja dulu ya. Oke, ciao.